Di bulan Mei tahun 2023 telah dibuka pendaftaran untuk bantuan dari pemerintah. Bantuan ini berupa uang tunai senilai 20 juta rupiah. Nah, kira-kira bantuan apa ini, bagaimana persyaratannya untuk mendapatkan atau cara mendaftarnya, mulai proses awal hingga nanti mencairkan bantuannya. Apakah ada syarat-syarat tertentu? Dan terakhir pendaftarannya ini akan berakhir sampai tanggal 14 Mei tahun 2023 ini. Nah, ternyata keluarga penerima manfaat yang sudah dapat bantuan PKH, BPNT, ini semuanya bisa mendaftar. Nah, bagaimana syaratnya dan alur cara mendaftarkannya? Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan menginformasikan terkait mengenai pendaftaran yang dibuka oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan berupa uang tunai senilai 20 juta rupiah. Nah, ini syarat-syaratnya apa saja, bagaimana cara mendaftarkannya. Nah, ternyata cara pendaftarannya ini cukup mudah sekali, cukup hanya bermodal KTP, nomor HP, kemudian dengan email juga ya. Jadi pendaftaran awalnya itu ada yang email. Nah, terkait mengenai syaratnya, cara mendaftarnya nanti akan saya jelaskan dalam video ini. Dan ini bisa untuk KPM PKH dan KPM BPNT, semua yang pernah dapat bansos, ini bisa mendaftarkan. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung, di subscribe dulu channel ini, dan ditekan tombol loncengnya, agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, langsung saja kita masuk ke inti pembahasan videonya. Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya dari warga masyarakat ini terkait mengenai adanya program bantuan dari pemerintah yang dibuka di bulan Mei. Nah, cara mendapatkan bantuan berupa uang tunai senilai 20 juta rupiah tersebut, ini cara mendaftarnya ini bisa melalui online, jadi cukup melalui HP saja. Nah, modalnya apa? Modalnya ya cukup KTP saja, kemudian nomor HP, dan ini salah satunya ya harus punya email ya. Nah, ini terkait mengenai dari dasarnya ini adalah keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja nomor 3 garis miring 111 garis miring PK titik 03 titik 00 garis miring 3 tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah program pembinaan ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula tahun 2023. Nah, dalam keputusan ini atau petunjuk teknis ini saya akan mengambil poin-poinnya saja ya. Inti poinnya bahwasanya bantuan pemerintah ini nilai yang diberikannya itu senilai 20 juta rupiah. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkannya atau mendaftarnya dan syarat-syaratnya itu siapa saja yang boleh mendaftar? Nah, ternyata di sini untuk KPM PKH dan KPM BPNT mungkin banyak penonton setia channel YouTube ini yang KPM ya. Ini semuanya bisa mendaftarkannya asalkan memenuhi syarat berikut ini. Nah, persyaratan penerima bantuan ini atau calon tenaga kerja mandiri pemula ini, jadi bantuannya ini adalah bantuan untuk tenaga kerja mandiri pemula. Adalah kelompok yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, syaratnya itu harus beranggotakan 10 orang, dibuktikan dengan surat keterangan kelompok dari kepala desa atau dinas setempat. Nah,
Jadi itu membuat kelompok ya, membuat semacam kelompok, anggotanya 10 plus ketua. Jadi ketuanya 1, anggotanya 9. Nah, jadi Anda bisa mendaftarkan, mungkin Anda sendiri jadi ketuanya, dan bisa mengajak mungkin saudara Anda, teman-teman, atau tetangga Anda di wilayah Anda yang berdomisili di satu desa tersebut untuk membentuk kelompok. Jadi jumlahnya 10 orang. Nah, ketua kelompok itu nanti membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kriteria dalam petunjuk teknis. Nah, ketua kelompok nanti bersedia membuat surat pernyataan dengan materai 10.000 diunggah dalam halaman BISUP yang berisi bahwa anggota kelompok adalah, nah ini syaratnya itu adalah pencari kerja. Kemudian yang kedua, bukan PNS, bukan TNI, atau guru atau dosen non-PNS. Kemudian anggota kelompok ini tidak sedang terikat hubungan kerja dengan instansi pemerintah atau pihak swasta. Kemudian yang keempat, keanggotaan kelompok itu belum pernah menerima bantuan yang sama dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kemudian bersedia membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau LPJ sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk keanggotaan kelompok yang tadi sudah saya sebutkan, nah itu tadi sama ya, jadi ketua kelompok dan anggotanya itu sama syaratnya. Dan untuk penyaluran bantuan tenaga kerja mandiri pemula ini dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang berlokasi berdasarkan kebijakan afirmasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu wilayah yang terluar, terdepan, dan tertinggal, wilayah kemiskinan ekstrim, wilayah perluasan kesempatan kerja, wilayah desa migran produktif, wilayah daerah dengan kategori jumlah pengangguran tertinggi, wilayah daerah-daerah tertimpa dan terdampak bencana, tenaga kerja penyandang disabilitas, kemudian tenaga kerja bongkar muat terdampak nasional logistik ekosistem atau NLE. Nah, ini untuk bantuannya ini berupa uang tunai sebesar 20 juta rupiah per kelompok ya. Jadi 10 orang tadi dibuat satu kelompok. Nah, usulan usahanya, jadi ini bantuan ini dibuat untuk usaha ya, usaha bersama dijalankan oleh 10 orang anggota tadi, satu kelompok tadi. Nah, usaha nanti kalau yang dijalankan, kalau sudah cair bantuannya 20 juta, ini diantaranya adalah pertanian dan peternakan. Kemudian yang kedua, perikanan dan kelautan. Kemudian jasa boga. Jasa boga ini bisa kayak semacam makanan ya. Mungkin membuat kue-kue apa ya, jajanan seperti itu. Kemudian usaha kreatif bisa juga kayak dekorasi, kemudian mungkin IO. Kemudian yang berikutnya adalah perdagangan barang dan jasa. Nah, ini ya, jadi kriteria tadi usaha yang bisa diusulkan. Nah, ini tidak perlu, jadi ini untuk pendaftarannya tidak perlu ada usahanya dulu. Jadi ini masih ada rencana. Jadi walaupun belum punya usaha, ini bisa mengajukan atau mendaftar. Jadi ini hanya usulan usaha. Kedepannya nanti jika bantuannya sudah cair, maka uangnya itu nanti akan bisa dibuatkan untuk menjalankan usaha yang direncanakan tadi. Misal kalau peternakan kambing, nah itu nanti bisa dibelikan dalam bentuk kambing, kemudian mungkin membuat kandangnya dan juga pakannya. Nah itu ya. Jadi bisa dibuat itu. Dan untuk cara mendaftarnya gimana? Nah, cara mendaftarnya itu nanti yang mendaftar itu yang utama ini nanti adalah ketua kelompok. Jadi ini nanti harus disiapkan KTP ya, KTP ketua dan anggota-anggotanya. Ya. Jadi ketua dan semua anggota harus punya KTP, eKTP yang jelas. Dan juga nomor HP ya, dan juga nomor HP. Kemudian cara untuk mendaftarnya itu adalah sebagai berikut. Nah ini ya, ini pendaftarannya seperti ini. Jadi ketua kelompok itu nanti mendaftar pada halaman siapkerja.kemenaker.go.id. Itu pertama login. Mungkin dulu pernah ada yang daftar kartu prakerja, itu sama ya,
sama sudah punya, cuma tinggal melengkapi profilnya saja. Nah, kalau sudah daftar di siapkerja.kemenaker.go.id, ini ketuanya saja, itu nanti ketuanya kalau sudah punya akun Siap Kerja itu bisa login ke bishub.kemenaker.go.id. Nanti di situ ketua kelompok itu akan mengisi formulir berupa deskripsi usulan usaha. Jadi deskripsi itu kayak rencana usahanya nanti akan dibuat seperti apa. Mungkin seperti kambing misal, itu mulai pembibitan, kemudian persiapan kandang, kemudian pembesarannya gimana. Nah itu. Dan untuk penjualannya bagaimana. Kemudian selain deskripsi juga data diri pribadi dan anggotanya itu nanti dimasukkan di Bishub tadi, di formulirnya tadi. Jadi nanti anggotanya dimasukkan satu persatu di situ dengan memasukkan nick, kemudian nama, tanggal lahir sesuai yang ada di KTP dan nomor HP-nya. Kemudian nanti juga akan mengunggah terakhir itu dokumen. Dokumennya itu terdiri dari surat keterangan pembentukan kelompok. Ini ditandatangani oleh ketua kelompok dan juga minta tanda tangan kepala desa atau lurah. Kemudian mengunggah surat pernyataan persyaratan penerima bantuan TKM pemula. Itu ada ya, di formulirnya sudah menyediakan, tinggal ngedit dan ngisi saja. Kemudian ketua kelompok membuat pernyataan surat kesanggupan melaksanakan bantuan pemerintah dan membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ sesuai dengan aturan yang berlaku dan diunggah melalui halaman Bishub. Nah itu ya. Jadi itu caranya ya. Dan nanti kalau sudah cair, itu bantuannya langsung masuk ke rekening yang bisa diambil oleh ketua kelompok. Dan itu nanti kalau sudah digunakan untuk usaha, jangan lupa laporan-laporan LPJ terakhir, laporan pertanggungjawaban, itu misal pembelian, misal usaha ternak kambing. Pembelian kambing itu harus ada nota atau kwitansi, itu untuk laporan akhir pertanggungjawabannya. Jadi 20 juta itu dibuat untuk beli apa saja, itu nanti di akhir. Jadi harus membuat laporan pertanggungjawaban akhir untuk keuangan tersebut. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube terkait mengenai bantuan dari pemerintah senilai 20 juta rupiah. Ini untuk tenaga kerja mandiri, untuk kelompok ya, kelompok usaha di sini. Nah, silakan ya dicoba mendaftarkan, mungkin Anda sendiri dan juga anggota kelompoknya, siapa tahu bisa beruntung di tahun ini. Semoga sukses, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.